Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat rahimakumullah. Tentu sekali kita sebagai hamba yang lemah pasti pernah melakukan salah, pasti pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah wahai sahabat, dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, mengakui dosa yang telah kita perbuat, mengakui kesalahan kita kepada Allah, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dapat menghapus dosa, namun Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita keistimewaan, keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang rajin membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan memperbanyak membaca istighfar adalah yang pertama, yaitu dapat memustajabkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat dengan rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya." Lalu yang kedua, orang yang memperbanyak membaca istighfar, maka akan dibukakan pintu rezeki yang mudah dan barakah. Manfaat istighfar ternyata tidak hanya dapat mengabulkan doa, tapi juga bisa membukakan pintu rezeki bagi si pembacanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakkan harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Kemudian yang ketiga, Allah akan mudahkan segala urusannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa di antara manfaat membaca istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Dan tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Nabi kita bersabda, barang siapa memperbanyak membaca istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang memperbanyak membaca istighfar kebaikan di dunia. Rutin membaca kalimat istighfar dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah juga bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di atas dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan, yakni balasan dari keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat kelak." Al-Quran surat Hud ayat yang ketiga. Kemudian yang kelima, orang yang banyak membaca istighfar akan Allah hindarkan dari musibah. Manfaat istighfar yang selanjutnya atau yang terakhir dapat menghindari seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar." Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih,
niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Itulah para sahabat manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Merutinkan membaca istighfar, mengakui salah kita kepada Allah, bukan hanya dapat menghapuskan dosa, tetapi Allah akan memberikan 5 keutamaan ini bagi orang yang memperbanyak membaca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maksiat yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, memberikan kita kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.